Dan itu bukan penyakit guna-guna, bukan penyakit santet, bukan penyakit kiriman. Mereka bilang bahwa batuk nggak batuk. Gimana ya dok? Kayak kadang batuk, kadang enggak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Mohridwan Merasa. Hai, saya Dr. Niza. Di sini mau ngajak teman-teman semua buat ngobrol mungkin sesuatu hal yang baru dan mungkin nggak banyak orang tahu. Yaitu suatu penyakit yang sebenarnya banyak sekali ada di lingkungan kita. Bersama seorang dokter spesialis paru, yaitu adalah Dr. Nuka spesialis paru. Halo dokter. Halo dok. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik Dr. Niza. Aktivitas puasa kayak gini masih banyak ya dok ya? Kalau hari ini mungkin karena udah pada mudik ya dok ya, jadi tidak begitu banyak sih. Tidak begitu banyak. Ya. Tapi kemarin saya lewat poli dokter tuh masih ramai. Kalau banget, hari Senin kemarin masih ramai. Masih ramai banget. Walaupun puasa tapi masih banyak ternyata ya dok ya? Banyak. Biasanya kasus apa aja sih dok? Kalau Senin dan Selasa itu kita kasusnya non TB sebenarnya. Kalau Rabu Kamis kasusnya yang TB. Tapi karena ini memang sudah mulai mudik, jadi mereka pasien datang sedatangnya aja. Sedatangnya aja. Berarti kita layani aja. Hari TB non TB. Iya, karena besok kan kita mulai libur ya. Oh iya. Cuti bersama kita. Bisa kita mulai cuti Lebaran ya dok ya? Iya. Oke dok. Kalau dari kasus TB non TB dok, jadi dari semua kasus, kalau di rumah sakit kita nih paling banyak kasus apa dokter yang dokter temui dok biasanya sehari-hari? Pneumonia dan TB. Pneumonia dan TB. Bedanya apa itu dok pneumonia dan TB? Kalau pneumonia itu bukan disebabkan bukan oleh MTB. Kalau TB disebabkan Mycobacterium tuberculosis itu gejalanya beda. Gejalanya berbeda dok. Kalau ada seseorang yang dengan batuk lama, ini banyak sekali dok. Kalau di ruangan atau di IGD biasanya dok, pasien itu datang dengan batuk lama dok, lebih dari 2 minggu dok. Tapi mereka bilang bahwa batuk nggak batuk, gimana ya dok? Kayak kadang batuk, kadang enggak. Itu sebenarnya gimana sih? Kita harus kita tracking dong, kita lakukan anamnesis, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang juga. Kalau TB itu ada khasnya pada foto ronsen itu khas. Dan keluhan juga khas. Biasanya kok TB itu berat badan turun, demam, dan itu lebih dari 2 minggu. Pneumonia itu nggak bisa, misalnya kalau pneumonia itu nggak mesti harus 2 minggu. Berarti kalau TB itu memang ada batuk yang lama ya dok ya? Batuknya lama, biasa rata-rata tuh pasien akan mencari pelayanan kesehatan itu setelah 2 minggu lebih, atau mungkin ada yang sebulan. Baru ketika dia baru sadar ya dok ya? Karena mungkin ada rasa, ya memang harus butuh bantuan kesehatan, karena kalau nggak bisa gitu. Harus disertai dengan berat badan turun dok? Tidak mesti. Tidak mesti? Tidak mesti. Jadi tanpa ada penurunan berat badan pun, dia bisa didiagnosa gitu? Iya. Dengan pemeriksaan ronsen ya dok tadi? Pemeriksaan ronsen, pemeriksaan gen expert, TCM. Kalau penyebabnya TB itu sendiri apa sih dok? TB itu ya kuman TB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya. Tapi kalau yang penyakit yang disebabkan, kalau penyakit TB itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Ada gejalanya, gejala respirasi, gejala tambahan, gejala respirasi itu menyangkut pernapasan dok. Apakah itu sesak napas, kemudian tidak enak badan gitu. Ada gejala tambahannya berat badan turun, demam gitu. Demam juga biasanya lebih dari 2 minggu dok? Demamnya tidak mesti 2 minggu. Tidak harus 2 minggu. Gejalanya, gejala awal. Gejala awal saja dok ya. Dan TB itu menular nggak sih dok? Oh ya ini juga nih dok. Kalau TB itu penyakitnya penyakit menular ya dok ya. Disebabkan oleh kuman MTB itu juga. Dan itu bukan penyakit guna-guna, bukan penyakit santet, bukan penyakit kiriman. Tapi kok di Indonesia ini kita bilang penyakitnya penyakit paru-paru basah, penyakit plek gitu. Pernah saya mendapatkan pasien nih dok ya. Bapak pernah pakai obat merah yang tiap hari diminum. Mungkin lupa nih pasien. Enggak dok, saya nggak pernah itu pakai obat. Kencing jadi merah, kencing bisa jadi merah, bisa jadi oranye pak. Enggak dok, saya nggak pernah sakit itu. Tapi kayaknya dulu saya pernah deh kena flek. Kayak gitu. Itu pengalaman juga dok. Mengartikan ya dok ya. Paru-paru basah dok. Namanya banyak ya dok ya. Jadi itu kita kalau di Indonesia itu kayak gitu. Jadi Indonesia tuh selain TB mengenal juga paru-paru basah, flek gitu ya dok ya.
Jadi bilangnya nggak pernah TB tapi pernah paru-paru basah. Iya, mungkin familiarnya paru-paru basah atau flek Paru-paru kali ya. basah atau flek kayak itu. Dan itu sangat menular ya dok ya sebenarnya ya dok? Menular iya dok, menular sih. Kok sangat menular saya rasa tidak juga ya. Kok kesannya kok sangat menular itu kan begitu kena ini pasien kayaknya kita akan kena juga. Enggak sih, menular iya tapi bukan sangat menular. Saya alhamdulillah sampai saat ini saya sehat aja. Oh iya, dokter setiap hari ketemu ya dok dengan pasien-pasien TB ya dok ya? Ya kan Hampir memang udah setiap bidangnya hari, dok. ya. Iya, bismillah, bismillah. Bismillah ya dok. Memang cara penularannya itu bagaimana dok? Penularan itu melalui udara ya dok. Kalau kita orang medis bilangnya melalui droplet. Jadi kuman TB-nya dibatukan di sembarang tempat, terpercik, dihirup dengan orang sehat yang daya tahan tubuhnya tidak bagus. Semuanya mungkin akan masuk. Kalau orang batuk sembarangan ada percikan dahak yang mengandung kuman TB. Tapi nasibnya kan beda di dalam tubuh orang yang terhirup itu. Kalau daya tahan tubuh ya kumannya hanya silent aja, tidur aja, laten aja. Berarti kalau daya tahan tubuh kitanya baik, mungkin contohnya dokter ya dok ya, daya tahan tubuhnya baik. Insya Allah. Setiap hari Untuk sampai saat ini dok. Sampai saat ini ya iya, dok, alhamdulillah baik. Doain ya dok, dokter Niza juga. Amin, amin, amin. Jadi semuanya baik-baik aja ya dok ya. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh orang masing-masing. Walaupun sering terpapar, tapi masih aman ya dok ya? Aman, insya Allah. Kalau situasi TB sendiri di Indonesia nih dok, ini gimana sih dok menurut dokter? TB ini penyakit nomor 1 ya di Indonesia yang menular. Oh. Tapi kalau untuk di dunia kita TB itu masih ranking 2. Kalau nomor 1-nya kan India, baru Filipina, baru Cina, baru bawahnya lagi. Itu berdasarkan ini laporan ini ya Global Tuberculosis Report WHO 2025. Kita Indonesia tadi kan ranking 3 tuh. Naik dong. Naik, tapi bukan malah bagus ya dok ya, ranking 2 ya dok. Makanya kesadaran, yang perlu kita kesadaran ya dok, kesadaran baik si sakit sama yang di sekitarnya. Di sekitarnya juga batuk harus jangan sembarangan, buang dahak jangan sembarangan. Iya, masih banyak tuh dok yang sembarangan tuh. Iya, makanya kita galakkan etika batuk, buang dahak itu jangan sembarangan gitu. Harus hati-hati. Dan orang TB itu jangan dijauhin dok. Oh iya, benar-benar. Iya, jangan dijauhin. Karena sebenarnya TB itu kalau di Indonesia tuh momok yang menakutkan loh dok. Banyak yang awas dia flek TB, dia flek, dia paru-paru basah. Nah, harusnya jangan gitu ya. Itu kan moral mereka juga gitu ya. Harusnya jangan gitu ya gitu. Kita waspada tapi jangan takut. Nanti kok takut siapa yang ngobatin mereka? Misalnya saya spesialis paru, saya takut. Terus siapa? Iya, gitu ada ngobatin. Satunya ilmu saya nggak berkah dong, ngapain jadi spesialis paru kok takut? Nah, betul. Mungkin kalau dokter nggak takut ya dok, mungkin keluarga ya dok ya yang lebih banyak. Alhamdulillah nggak, biasa aja dok ya, biasa aja. Terus apalagi kan kalau pasien-pasien TB ini kan pengobatannya memang dalam jangka waktu yang panjang ya dok ya, nggak short terapi ya dok ya, tapi panjang. Kalau setahu saya tuh 6 bulan ya dok ya, kalau untuk yang itu minimal ya, dok. Itu minimal dok? Minimal 6 bulan. Tapi ada wacana sih ke arah 4 bulan, tapi belum rilis dok. Berarti rata-rata memang pengobatan awal tuh 6 bulan ya dok? 6 bulan. Kalau misalnya nih dok, lupa nih, manusia kan ada hilaf lupanya ya dok ya. Misal lupa nih sekali 2 kali, itu nggak apa-apa dok? Kalau memang lupanya tidak lebih dari 2 bulan, ya 2 minggu. Kok lupa itu kan bukan suatu kebiasaan ya, kok sehari 2 hari mungkin lah. Tapi kalau lupa sampai 2 bulan itu bukan lupa. Itu melupakan sama itu aja melupakan ya, gitu, melupakan masa lalu ya dok ya. Ya insya Allah nggak apa-apa dok. Nanti kita hitung aja dari dosis yang udah pernah diminumnya. Berapa hari dia skipnya, nanti kita mundurin. Oh jadi dari berapa hari dia skip ulang ya dok ya berarti ya? Bukan dosis ulang, kecuali kok dia udah skip di 2 bulan. Atau lebih. Kalau lebih berarti start lagi dari awal? Start dari awal. Tapi kalau benar-benar lupa, bukan melupakan ya dok ya, 1-2 kali ya, itu berarti nggak masalah ya dok? Nggak, insya Allah nggak apa-apa. Oke, terus bahayanya dok, kalau misal tadi yang melupakan itu dok, memang dia melupakan sampai 1-2 bulan, 3 bulan dia nggak minum obat. Bahayanya itu apa Kalau dok? itu bahayanya kita ini klinisnya ya tentu saja, itu kuman TB-nya tentu saja akan semakin perjalanannya untuk menginfeksi tubuh pasien itu tentunya akan tidak terkendali ya dok ya. Itulah nanti yang akan muncul gejala respirasi, gejala tambahan yang tadi kita bicarakan. Kalau untuk orang lain nih tentu, apalagi kalau sebelumnya sudah pernah periksa dahak,
tentunya itu sangat-sangat menularkan. Apalagi yang tinggal sesama rumahnya, apalagi dengan komorbid. Siapa ada yang komorbid? Anak di bawah usia 5 tahun, orang tua di atas 65 tahun, ada penyakit gula, ada penyakit HIV. Itu sangat rentan. Sangat rentan ya dok. Kembali lagi berarti ke faktor imunitas juga ya dok ya. Kalau tadi yang dokter bilang benar. itu kan imunitasnya tidak sebaik yang lain ya dok. Berarti ya dok ya. Oke. Terus dok kalau misalnya dalam kondisi seperti ini dok, ada pasien yang memang sudah terkena penyakit TB, itu sebenarnya angka dia untuk berhasil sembuh itu besar nggak sih dok? Kan karena ada yang udah dari awal tuh udah hopeless ya dok ya, saya nggak akan sembuh nih kayaknya. Nah itu gimana dok? Kalau saya yang dari ilmu yang kita dapat insya Allah sembuh ya dok ya. Tapi tergantung lagi kepatuhannya, gaya hidup sehatnya, dukungan keluarga dan keluarganya ya, itu sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasiennya juga. Ya tadinya merokok ya jangan merokok lah, tadinya malas olahraga ya olahraga lah, biar suhu tubuhnya itu lebih panas, karena kuman TB kan nggak suka yang panas-panas. Tempat panas. Oh makanya dia sukanya di tempat-tempat lembab, kotor gitu ya dok? Iya, kita merencanakan 6 bulan, tapi yang menyembuhkan bukan kita, Allah. Betul. Kita hanya ikhtiar ya dok? Iya, kita hanya ikhtiar, kita hanya berencana. Oke dok, berarti kalau misalnya ada pasien-pasien atau seseorang dia memiliki keluhan, contohnya tadi yang dokter bilang dia ada batuk lebih dari 2 minggu dengan gejala lain ya dok ya? Iya, gejala respirasi ada dok. Respirasi, ada demam, sesak nafas, berat badan turun. Berarti itu lakukan pemeriksaan langsung ya dok ya? Lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya dokter tadi sudah melakukan pemeriksaan itu, tapi dinyatakan oh hasil lab ronsennya normal, itu bagaimana dok? Itu akan kita akses ke arah lain lagi. Oke. Kan penyakit paru itu kan nggak hanya TB, banyak ya dok. Jadi belum tentu ya dok. Iya belum tentu. Jadi jangan takut dulu dari awal ya dok. Jangan jangan mikirnya ada masalah di paru sakitnya TB, enggak seperti itu. Enggak semuanya gitu. Jadi jangan takut duluan untuk pemeriksaan dan datang ke dokter ya dok ya. Iya. Oke, berarti ini buat teman-teman kalau ada yang memiliki keluhan batuk, langsung periksa aja, jangan takut bahwa tidak semua penyakit itu kalau datang ke paru-paru ada infeksinya di paru-paru, datangnya ke dokter spesialis paru itu pasti TB atau apa tadi dok, paru-paru basah ya dok ya? Flek ya dok? Flek, paru-paru basah, apalagi istilah pasien saya itu. Atau bahkan ada yang mengira itu diguna-guna ya dok? Oh ya? ada dok. Sembuh ya dok? Ada yang pernah bilang gitu 3 tahun berobat sini. Saya datangnya ke saya pas terakhir. Kok bisa kayak begitu pak? Karena dia enggak bilang sebelumnya. Pernah berobat itu juga. Baru pas di saya bilang. Terakhir baru bilang. Jadi dia udah berpikiran dengan klinis dan penunjang yang sangat-sangat mirip. Sekali dengan TB kita obatin, apalagi TCM positif. Oh iya. Memang ada kuman TB kan. MTB, detected low, detected medium, MTB detected high. Sudah didapatkan ada yang tapi kalau RR-nya not resistant, itu masih bisa kita obatin sini dok. Tapi kalau resisten berarti udah masuk TBRO. Jadi gimana dok kalau kayak pengobatannya bukan yang pakai 4 FDC, tapi pakai obat yang termasuk dalam obat ini TBRO lagi, itu panjang lagi ceritanya dong. Aduh, itu kayak lebih complicated lagi. Lebih complicated lagi. Dan kondisinya lumayan, pasti tidak sebaik pasien-pasien. Iya, untuk saat ini lebih lama pengobatannya memang. Oh, memang lebih lama ya dok. Oke deh, berarti teman-teman nih, tadi yang pertama kalau ada batuk lebih dari 2 minggu, disertai ada gejala lain seperti demam, berat badan menurun, atau keluhan sesak nafas juga, itu langsung dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk kita periksa lebih lanjut. Dan yang kedua, jangan takut. TB itu bukan momok yang menyeramkan, bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi malah harus kita lebih care dan kita obati bersama-sama. Yang berjuang bukan cuma pasiennya, tapi juga lingkungan dan keluarganya ya dok ya. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang memiliki keluhan itu, silahkan bisa datang ke kami, bisa datang langsung ketemu sama dokter Nuka di Poliklinik Paru Rumah Sakit Ridwan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, start jam 9:30 sampai dengan selesai. Oke, sebagai penutup, mari kita dengarkan saran dan motivasi dari dokter Nuka. Silakan dok. Saya sampaikan kepada warga sekalian, jika memang ada keluhan yang mengarah ke arah TB,
demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, sesak napas lebih dari 2 minggu, dan berat badan terutama itu menurun, itu bisa langsung berobat ke rumah sakit atau puskesmas yang bisa melayani penyakit tersebut. Dan jangan ragu untuk segera berobat. Dan perlu diketahui penyakit TB adalah penyakit yang ditularkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan bukan penyakit guna-guna, santet, kiriman, apalah itu. Terima kasih. Oke. Ingat teman-teman, TB bisa sembuh, TB bukan suatu hal yang momok yang menakutkan, dan yakin bersama kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.